Kalau misalkan Ketua Umum PBNU itu tidak mau terlibat dengan polemik nasab yang ada di negeri ini, yang katanya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Pak Rumail Abbas, itu katanya polemik nasab ini tidak ada manfaatnya, dan ini hanyalah perseteruan dua kubu atau dua orang. Nah itu Anda perlu melihat video berikut ini. Mewakili keluarga besar dari Trah Sri Sultan Hamengkubuwono II. Jadi apabila hormat saya kepada alim ulama semua. Jadi beliau ini adalah perwakilan dari Trah Sultan Hamengkubuwono II Yogyakarta ya. Ahli. Jadi apabila kami menerima klaim bahwa dari bin Yahya dari Assegaf ini adalah keluarga besar dari Sri Sultan Hamengkubuwono II. Jadi sudah jelas, bukan rahasia lagi. Trah Sultan Hamengkubuwono II itu diklaim sebagai Trah Habaib dengan jalur bin Yahya atau Assegaf. Atau dari Trah dinasti Mataram Islam. Berarti kekancingan kami ini batal semua, Pak. Sehingga bisa disimpulkan, jika misalkan Trah HB2 itu kok diklaim sebagai habaib, ya berarti kekancingan atau pencatatan nasab yang selama ini dikeluarkan oleh Kesultanan Yogyakarta itu tidak ada artinya. Artinya itu tidak berlaku lagi dan dianggap salah karena diklaim memiliki jalur dengan para habaib. Padahal data yang ada, data yang asli, yang sebenarnya itu tidak ada sangkut pautnya dengan kelompok habaib yang berasal dari Yaman itu. Memungkinkan kekancingan seluruh kesultanan di Nusantara batal. Nah, maka dari itu ya ini bahaya kalau seperti ini. Misalkan semua kerajaan yang ada di Nusantara itu kok diklaim dimasukkan sebagai Trah Habaib, ya otomatis pencatatan nasab yang sudah dibuat oleh leluhur di Nusantara, leluhur raja-raja Nusantara itu tidak berlaku lagi. Assegaf atau dari RA lah saya sebutnya ya, Robito Alawiyah, membenarkan, tolong publikasikan, silakan pilih tempatnya Jogja atau Solo, publikasikan bahwa mereka benar keluarga dari kami. Jadi artinya jika misalkan para habaib dari Yaman itu punya data, punya bukti yang valid, yang otentik, yang menyatakan bahwa nasab para sultan yang ada di Nusantara ini tersambung kepada para habaib, jadi semua itu harus dibuktikan dengan data yang valid, yang otentik. Dan kami menerima kok. Oh ternyata beliau-beliau keluarga kami. Aku nerima. Tapi kalau memang tidak terbukti, ya umumkan juga secara publik. Pilih tempat yang Jogja atau Solo. Dan kami menuntut permintaan maaf. Namun jika semua itu tidak ada bukti, tidak ada dasar, dan semua itu hanyalah karangan bebas, ya harusnya pihak habaib yang selama ini mengklaim atau menganggap bahwa Trah Kesultanan itu masih ketersambungan dengan habaib, itu harusnya minta maaf, harusnya mengklarifikasi ke masyarakat yang ada di Nusantara ini. Karena hal ini adalah menyangkut sejarah. Jadi tidak boleh sejarah itu kok dibelokkan, kok dibengkokkan untuk keperluan tertentu, untuk tujuan tertentu. Apalagi ini soal nasab, soal keturunan, ini tidak sembarangan. Makanya jika Ketua Umum PBNU Gus Yahya Khalil Stakuf sebagaimana yang dijelaskan oleh Pak Rumail Abbas katanya menganggap polemik nasab ini adalah hal sepele, tidak ada manfaatnya, tapi sudahkah Anda berpikir tentang mudorotnya? Tentu banyak sekali kerugian yang diderita oleh rakyat Indonesia. Salah satunya adalah kebohongan sejarah. Dan sudah jelas tercatat di berbagai naskah kuno jika para sultan yang ada di Nusantara ini nyambungnya itu ke Wali Songo, bukan ke Ba'alawi. Dan ini harus ditegaskan, jangan sampai Wali Songo itu kok tergeser oleh adanya atau datangnya para Ba'alawi dari Yaman. Dan kita juga harusnya itu membaca sejarah. Memang dahulu para Ba'alawi atau para imigran dari Yaman itu datang ke Nusantara itu karena didatangkan oleh Belanda. Dan mereka itu di Nusantara itu bekerja untuk Belanda, membela orang Belanda, membantu orang Belanda untuk melawan orang pribumi Nusantara yang tengah gencar melawan penjajahan Belanda. Dan kala itu yang berada di pihak pribumi itu adalah mereka para keturunan Wali Songo, dan itu harus digarisbawahi. Jadi ini soal sejarah ya, kita tidak boleh melupakan begitu saja tentang kejadian itu.
Makanya kalau misalkan TRA-HB2 itu kok diklaim dimasukkan ke Habaib Ba'alawi, ya ini dasarnya itu apa? Sumbernya itu dari mana? Nah kalau dibuat demikian itu berarti mengingkari pencatatan nasab yang ada di Kesultanan sejak dulu hingga sekarang. Itu berarti dianggap semua itu salah. Padahal sudah jelas kedatangan Wali Songo ke Nusantara itu sekitar abad ke-14. Kemudian para imigran dari Yaman yang kemudian dilabeli sebagai Habib, yang kemudian mengaku sebagai cucu Nabi, itu kan datangnya pada abad ke-18 hingga 19, tapi lebih banyak di abad ke-19. Sementara Wali Songo itu abad ke-14. Jadi soal data, soal nasab itu lebih otentik atau lebih terpercaya yang Wali Songo, karena Wali Songo itu datang lebih dulu daripada para Habib dari Yaman ini. Jadi misalkan dulu sudah ada silsilahnya, misalkan dari Sunan Gunung Jati atau siapa, terus turun ke bawah hingga sultan yang ada di Nusantara. Kemudian kok datang Ba'alawi dari Yaman kemudian mengklaim bahwa itu adalah bagian mereka. Ini kan sudah tidak masuk logika dan sudah tidak masuk akal. Makanya hal ini harus diluruskan. Makanya persoalan nasab Ba'alawi ini adalah persoalan yang besar. Ini bukan persoalan sepele, karena ini menyangkut akidah dan menyangkut sejarah yang ada di negeri ini. Kalau misalkan sekarang itu rakyat Indonesia itu cuma cuek saja, tidak mau ikut tampil atau ikut andil dalam pelurusan sejarah yang ada di Nusantara, ya jangan salahkan jika nanti generasi muda atau generasi yang akan datang itu menjadi korban kebohongan sejarah yang ada di Nusantara ini. Makanya harus kita dukung terus kajian ilmiah Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani yang menyatakan nasab Habaib itu terputus dan tidak tersambung kepada Kanjeng Nabi. Faktanya memang seperti itu, datanya memang seperti itu. Dan hingga saat ini para Habaib itu kan juga tidak bisa membantah kajian ilmiah tersebut. Itu berarti memang kajian ilmiah Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani itu memang benar adanya. Dan sekali lagi, kalau hal ini kok dianggap cuma perseteruan atau permusuhan dua kubu atau dua orang antara Wali Songo dengan Ba'alawi, lah itu adalah salah. Ini adalah sebuah kebenaran yang harus diungkapkan, karena ini menyangkut umat manusia yang ada di negeri ini, menyangkut Kanjeng Nabi. Tidak boleh setiap orang itu kok mengaku sebagai cucu Nabi, mengaku sebagai dzurriyyah Nabi. Semua itu harus ada bukti, harus ada data yang valid, yang otentik, yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kalau tidak, ya kacau negeri ini. Orang banyak yang dibohongi, orang juga mudah bilang saya dzurriyyah Nabi, saya keturunan Nabi, padahal tujuannya untuk menipu umat, padahal tujuannya untuk membohongi umat. Ini kan sangat berbahaya.